Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para begal nasab. Kayak Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Lah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono. Preman menakut-nakutin, preman datang, preman datang, preman mau ngancam, takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para begal nasab. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nih habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah, acara digelar. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara. Sama Habib benci, sama Kiai benci, sama tablik akbar benci. PKI bukan. Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Jadi begini apa yang terjadi ya. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia udah rame banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syarif Biatullah itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India.
Dia Kiai Amin mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Lah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Masih. Bagi saya sendiri, apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Balawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menajinggo, turunan Ken Arok, itu saya tidak keberatan. Teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lugatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapat nih Ibrahim bin Mansur tentang teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunia. Ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau.
ngajar mantek, beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau, luar biasa. Kebanggaan, bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu, nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalan nasab balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalan nasab balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edan. Go internasional nggak? Wah, hebat go internasional. Satu lagi kemarin, Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos saja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka, tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Wa qala ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi pernyataan sikap saya ini juga akan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan melakukan pembatasan kepada saudara-saudara dari kaum Ba'alawi, walaupun saya sudah yakini bahwa mereka bukanlah turunan Nabi. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib, tetapi kalau mereka berilmu akan saya panggil Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Rizik Syihab, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Taufik As-Segaf, dan seterusnya. Dan bagi orang-orang yang katakanlah bukan Ustaz, saya akan panggil akhina fillah. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan meluruskan apa yang saya nyatakan. Last but not least, kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Ba'alawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini
ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya, maafkan saya. Dan sebaliknya, pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Ba'alawi. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat Ba'alawi? Tidak ada. Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmi nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan, ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'alawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis, dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah. Kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh, yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya. Kapan kita berdalil? Kapan kita berdiskusi? Hari Bahar Smith mau mancing cuma bikin kitab judulnya aja salah, judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya?